camera, action. I see you looking at my PIC. I know, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dewulan Purnama Juliani, NIM 219904009 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alif Tambodo, NIM 2002 10707. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 4 asal Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, saya Nikomang Sri Rahayu, NIM 219904010, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Halo, perkenalkan, saya Tita Indah Permata, dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa semester 4 dengan NIM 2002 Perkenalkan, nama saya Zulfa Istiqomah dengan NIM 2002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi asal Universitas PGRI Madiun. Hai, perkenalkan, nama saya Rizka Pujiwidiarti, NIM 2002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi asal Universitas PGRI Madiun. Nah, di sini saya akan membahas tentang pajak PPh pasal 21. Pajak PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama di dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini juga ada pengertian pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26 wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana maksud dengan pasal 21 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, penyelenggara kegiatan orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberian kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Penyelesaian pekerjaan atau keputusan lain yang ditetapkan pemberian kerja termasuk orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan dalam jabatan negeri. Yang keempat, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan, komisaris, dan anggota dewan. Yang kelima, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang keenam, penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari periode penghasilan. Pekerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemberi kerja,
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Di sini saya akan menjelaskan wajib pajak dalam PPh pasal 21 itu ada 4 yang merupakan orang atau badan. Siapa saja? Yang pertama itu ada pegawai. Yang kedua itu ada orang yang memperoleh jaminan tunjangan di hari tua seperti pensiunan atau yang lainnya. Dan yang ketiga itu bukan pegawai tetapi orang yang menerima atau mendapatkan penghasilannya dengan cara karena jasa atau pekerjaannya seperti olahragawan, pengawas proyek, pengarang dan penulis. Dan yang keempat itu memperoleh dengan cara keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang tidak termasuk wajib pajak dalam PPh pasal 21 itu ada 2. Yang pertama, pejabat atau konsulat dari negara lain yang berada di Indonesia dan sedang tidak melakukan kegiatan atau usaha untuk menambah penghasilan di luar dari jabatan tersebut. Yang kedua, itu ada pejabat organisasi internasional yang sedang berada di Indonesia dan dengan tidak melakukan kegiatan atau usaha untuk memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Objek pajak dalam PPh pasal 21 itu diantaranya: pertama, penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima dari orang yang memperoleh dana pensiun secara teratur. Yang ketiga, penghasilan yang diterima dari orang yang memperoleh tunjangan ataupun sejenisnya yang dibayarkannya sejak berhenti bekerja selama 2 tahun. Dan yang keempat itu ada pegawai tidak tetap. Dan yang kelima itu orang yang memperoleh imbalan seperti honorarium. Saya di sini akan menjelaskan biaya jabatan dan biaya pensiunan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk memperhitungkan pemotongan penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Kemudian besarnya biaya pensiunan dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk menghitungkan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya itu 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sementara itu penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiunan yang berdiri telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua itu bagi pegawai pensiunan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerimaan pensiunan berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiunan. Kemudian bagi pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, bagi pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender setelah melebihi 4.500.000 sebesar penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. PH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH. 2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
berupa harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah sakuan harian sepanjang penghasilan tidak dibayar secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPH atau 5% jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000 PPh pasal 21 dihitung dengan menetapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Selanjutnya, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari yang pertama, penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi syarat ketentuan. Yang pertama, yang bersangkutan telah mempunyai NPWP. Kedua, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang terakhir, tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto. PPh pasal 21 penghasilan bruto dikali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. Yang ke B, 150% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian, dan akutaris. Kemudian C, jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian yang D, jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai. Kemudian yang terakhir E, jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dan pensiunan oleh peserta pegawai pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang berdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. A. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. B. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh atau tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Kemudian tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Sebagai berikut, yang pertama sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI, anggota Polri, golongan pangkat terutama dan binanta dan pensiunan. Kemudian sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI, anggota Polri, golongan pangkat perwira pertama, dan lain-lain. Kemudian sebesar 15% itu dari penghasilan bruto dibagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI, anggota Polri, anggota angkatan, perwira menengah, dan perwira tinggi, dan pensiunannya, dan lain-lain. Kembali lagi dengan saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pajak pasal 21
mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Di sini bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, yaitu 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP saat berhutang. Pasal 21 mengenai pajak penghasilan ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Di sini bagi pemotong PPh pasal 21 ini adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Di sini cara menghitung PPh atau pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada dua pemaparan. Yang pertama mengenai penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penghitungan pegawai tetap. Mengenai pegawai tetap di sini terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan dari bruto yang diterima atau yang diperoleh selama per bulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan maupun pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime. Selanjutnya dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjeknya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Kemudian bagi penerima pensiun, nah di sini penghitungannya dari pajak penghasilan pasal 21, uang pensiun ini diterima atau diperoleh pada tahun pertama pensiun, yaitu dihitung penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut atau yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantim, gravitasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 penghasilan teratur disetahunkan, ditambah dengan penghasilan tidak teratur seperti tantim dan jasa produksi. Yang kedua, dihitung penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantim dan jasa produksi. Yang ketiga, selisih antara PPh pasal 21 yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantim atau jasa produksi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Perhitungannya yang pertama yaitu hitung PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik yang penghasilan teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, PPh pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu. Untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak. Yang ketiga, dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya lebih besar daripada PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Selanjutnya, jika uang upah harian tidak melebihi dari Rp450.000 dan juga belum melebihi dari Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Selanjutnya, jika uang saku harian tidak melebihi dari Rp450.000 dalam bulan kalender yang telah bersangkutan, belum juga melebihi dari Rp4.500.000, maka PPh pasal 21 harus dipotong uang saku harian atau rata-rata yaitu sebesar Rp450.000 dikalikan dengan 5%. Selanjutnya, dalam hal jumlah upah diperoleh melebihi Rp4.500.000 dan kurang dari Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 dipotong sebesar uang upah harian setelah dikurangi PTKP sekali dikali sehari dikali 5%. Selanjutnya, dalam hal jumlah upah yang telah melebihi dari Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1, yaitu huruf A, Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, pekerja lepas, pemagang, dan juga calon pegawai yang menerima gaji secara bulanan dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh 21 hasil perhitungan tersebut dibagikan dengan 12. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun. Perhitungan PPh pasal 21 bagi mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tambahan, gratifikasi, bonus, dan juga imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Menurut pasal 21 PPh dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 bruto Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun kalender. Perhitungan pasal 21 PPh bagi peserta program pensiun yang masih bertugas sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pajak pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh
dan kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 tahun kalender adalah 50% dari jumlah tersebut. Pemotongan PPh pasal 21 pada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 tahun kalender. Kemudian, pemotongan PPh pasal 21 bagi orang-orang pribadi dalam negeri bukan pegawai selain tenaga ahli atas imbalan yang bersifat berkesinambungan bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari pemotongan pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan PTK setiap bulan. Pemotongan PPh pasal 21 bagi orang-orang pribadi dalam negeri bukan pegawai selain tenaga ahli atas imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto. Perhitungan PPh pasal 21 untuk setiap peserta kegiatan. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah diterima oleh peserta kegiatan. Yang selanjutnya adalah rumus hitung PPh pasal 21. Biaya jabatan dihitung dengan 5% dikali dengan gaji per bulan. Selanjutnya, penghasilan neto per bulan yaitu dengan rumus biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Selanjutnya adalah penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun adalah 12 kali gaji per bulan. Selanjutnya adalah PTKP setahun. Untuk PTKP setahun sendiri menggunakan sistem wajib pajak. Untuk wajib pajak sendiri dikenakan uang sebesar 54 juta. Dan untuk tambahan wajib pajak yang sudah kawin adalah 4.500.000. Penghasilan kena pajak setahun sama dengan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP setahun. Selanjutnya, PPh pasal 21 terutang adalah dengan menghitung 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak setahun. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah PPh pasal 21 per bulan, yaitu cara hitungnya dengan menggunakan PPh terutang dibagi dengan 12. Terima kasih. Sekian dari video kami tutup dengan para mesanti. Om Santi.